Setiap rahasia pasti meninggalkan jejak dan setiap pengkhianatan selalu punya harga. Dari sebuah cinta terlarang, lahirlah dendam, darah, dan kematian. Inilah kisah gelap tentang perselingkuhan, pembunuhan, dan balas dendam yang berakhir tragis. Arman dikenal sebagai pria yang berhasil. Ia mendirikan perusahaan kontraktor besar, sibuk dari pagi hingga malam. Dari luar, keluarganya terlihat sempurna. Rumah mewah, mobil mahal, dan seorang istri cantik bernama Dinda. Namun di balik dinding megah itu, ada retakan yang tak terlihat. Dinda merasa kesepian. Setiap malam ia hanya ditemani dinginnya rumah besar, sementara suaminya sibuk mengejar proyek. Kesepian itu membuka celah, dan celah itu diisi oleh seseorang yang tak pernah ia duga. Reza, sahabat Arman sejak kecil. Awalnya, Reza hanya sering berkunjung untuk menghibur Dinda. Obrolan singkat berubah jadi candaan, candaan berubah jadi sentuhan, hingga akhirnya melahirkan api terlarang. Mereka sembunyi-sembunyi saling bertemu ketika Arman sedang dinas keluar kota. Dinda merasa kembali hidup, sedangkan Reza merasakan manisnya cinta yang dilarang. Tapi rahasia tidak selamanya bisa disembunyikan. Suatu malam Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk ke kamar, mendapati Dinda sedang tidur dengan ponselnya di atas meja. Saat ia berniat mematikan notifikasi, matanya terpaku pada satu pesan singkat. "Aku merindukanmu, Din. Besok kita bertemu di kafe biasa." Reza. Darah Arman mendidih. Tangannya gemetar, wajahnya memerah, tapi ia tidak langsung marah. Arman bukan tipe pria yang meledak-ledak. Ia tipe pria yang menyimpan dendam, lalu melepaskannya dengan cara paling dingin. Dalam hati ia berkata, "Baiklah Din, kalau kau bermain di belakangku, aku akan ikut bermain. Tapi percayalah, aku yang akan menutup permainannya." Beberapa hari ia pura-pura biasa saja, bahkan semakin perhatian pada Dinda. Padahal ia sedang menyusun rencana. Arman menghubungi Reza, mengajaknya membicarakan proyek baru di villa pribadinya. Dengan penuh percaya diri Reza datang. Dinda pun diam-diam dipanggil oleh Reza, tanpa ia sadari Arman sudah mengatur semuanya. Malam itu langit mendung, suara hujan tipis menambah tegang suasana. Di ruang makan villa, ketiganya akhirnya duduk bersama. Arman menuangkan wine, tersenyum dingin sambil berkata, "Lucu sekali ya, sahabatku sendiri dan istriku sendiri menikmati permainan di belakangku." Dinda terperanjat, wajahnya pucat. Reza mencoba berkelit, tapi Arman mengeluarkan ponsel dengan bukti pesan-pesan mereka. Pertengkaran pecah. Reza berdiri, mendorong Arman. Dinda berteriak, mencoba melerai, tapi semuanya berakhir ketika Arman meraih pisau dapur dan menghujamkannya ke tubuh Reza. Tusukan pertama membuat Reza terhuyung. Tusukan kedua membuat darah menyembur. Tusukan ketiga mengakhiri nyawanya. Ruangan yang tadinya penuh teriakan kini berubah jadi hening. Hanya suara hujan di luar dan detak jantung Dinda yang memburu. Arman menatap Dinda dengan mata merah. "Kau yang mengkhianatiku, Din. Mulai malam ini, kau akan hidup dengan dosa itu selamanya." Dengan dingin ia menyeret jasad Reza, lalu menenggelamkannya ke danau di belakang villa. Malam itu rahasia mereka terkubur bersama tubuh Reza. Sejak malam itu hidup Dinda berubah jadi neraka. Setiap malam ia bermimpi melihat Reza berdiri di tepi ranjang. Tubuhnya berlumur darah, menatapnya dengan tatapan kosong. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, berteriak histeris, sementara Arman hanya memandanginya dengan dingin. "Itu salahmu, Din. Hantu yang kau lihat bukan salahku. Itu bayangan dosamu sendiri," kata Arman. Dinda diperlakukan bak tahanan. Ia tak boleh keluar rumah sendirian. Semua akses rekening dibatasi. Bahkan telepon genggamnya diawasi.
Arman masih mencintainya, tapi cintanya kini berubah jadi obsesi penuh pengendalian. Namun dari ketakutan itu, tumbuhlah sesuatu yang lebih berbahaya, dendam. Bertahun-tahun rasa sakit itu ia telan, sampai pada akhirnya di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Dinda menyiapkan sesuatu yang berbeda. Ia menghidangkan makan malam romantis, lengkap dengan lilin dan wine kesukaan Arman. Malam itu Arman merasa menang. Ia mengira semua sudah kembali normal. Tapi ketika ia meneguk wine itu, sesuatu terasa aneh. Rasa pahit menyusup di lidahnya. Wajahnya mendadak pucat. "Apa yang kau lakukan, Den?" Gumamnya dengan napas berat. Dinda menatapnya dengan senyum dingin. "Kau pikir hanya kau yang bisa membalas, Man? Kau hancurkan cintaku. Kau bunuh orang yang kucintai, dan sekarang aku mengakhiri segalanya." Arman terjatuh, tubuhnya kejang, sebelum akhirnya diam tak bernyawa. Dinda berdiri di atas jasadnya, air matanya jatuh bercampur, senyum getir. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Namun kebebasan itu bukan kemenangan. Ia sadar, ia hanyalah wanita yang hidup dari darah dan dendam. Beberapa minggu kemudian, polisi menemukan jasad Arman. Kasusnya diberitakan luas, tapi Dinda tak pernah ditemukan. Ada yang bilang ia kabur ke luar negeri, ada juga yang percaya ia bunuh diri di danau tempat Reza dikubur. Hingga kini, villa tua milik Arman berdiri sepi. Warga sekitar sering mendengar suara tangisan perempuan dan langkah kaki laki-laki di malam hari. Mereka percaya roh Reza, Arman, dan Dinda masih terjebak di sana selamanya. Inilah akhir dari kisah cinta yang berubah jadi tragedi. Dari sebuah perselingkuhan, lahirlah pembunuhan. Dari pembunuhan, lahirlah balas dendam. Dan pada akhirnya, semua berakhir dengan kematian. Kalau cerita ini bikin kamu merinding, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena masih banyak kisah gelap lain yang akan membuatmu berpikir dua kali tentang cinta, kesetiaan, dan rahasia yang kau simpan.